Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Halo bro di rumah. Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back di Ini Bukan Podcast. Sekarang udah memasuki episode ke-29. 9. Kali ini kita bakal ngobrol seru bareng sahabat muslim. Ya. Insyaallah Saudara ya. kita. Ya sahabat kita ini dulu emang pernah bermusik juga bareng. Bahkan Gian pribadi kan sempat satu pekerjaan juga. Betul. Waktu itu. Termasuk Mr. Kriwil juga kan? Ya. Sama ya. Ya, setengah perjalanan hidup bersama dia. Oke. Luar biasa. Tapi kan karena prioritas sekarang yang bergeser. Betul. Ya Betul. tentunya ke arah yang lebih positif lah, Ya. lebih keren lah. Ya. Nah, biar Bro juga lebih kenal Ya. siapa sosok di sebelah kita ini, kita langsung sambut aja yuk. Oke. Pak Egy J. Gistrong. Jai Gistro. Waalaikumsalam. Bro. Sehat Pak Egy, sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kemarin baru pulang dari Bengkulu tuh kapan tuh? 4 Baru bulanan ya? iya, Kemarin? 4 bulan kita baru nyampe 2 minggu ke belakang lah. Ke belakang. Masih jet lag nggak sih? Penyesuaian cuaca. Cumuun. Luar biasa. Kemarin terakhir kita kan sempat ngobrol juga di studio rumah FK. Nah, berarti 4 bulan lebih ya, kita ketemu baru sekarang lagi. Kemarin sebetulnya sih waktu malam minggu ya, Sabtu malam sempat janjian cuma berhubung ya punten kayaknya waktu malam minggu kan lagi di luar Sibuk kota. ya. Lagi ada kegiatan lah. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi ya. Meskipun langsung on air seperti ini. Seru lah. Oh iya bro dulu kan Pak Egy ini sempat bermusik bahkan bareng Mr. Kriwil juga. Betul. Dan project-project misalnya dulu banyak lah ya. Banyak. Nah 1000 band. 1000 band lah ya. Nah karena kegiatannya banyak, nah otomatis kan silaturahminya juga luar biasa. Menemukan berbagai macam karakter orang ya. Sosok yang luar biasa. Ya itu warna-warninya pastinya kan ada yang sahabat dekat atau mungkin yang agak nggak enakan atau gimana lah. Itu yang banyak lah ya. Sampai akhirnya ya sosok Pak Egy yang kita kenal sekarang ya prioritasnya bergeser ke arah lebih positif. Akhirnya Gian jadi pengen lebih tahu nih perjalanan kemarin atau bahkan sebelum-sebelumnya kan. Iya. Nah, Kita kupas tuntas. Kita kupas aja lah ya. Nah, sebelum kemarin ke Bengkulu kan rumornya sempat ke India juga ya, Pak Egy. Iya. Itu seperti apa sih perjalanannya? Awalnya itu kita tahun 2000, saya itu dari 2000. Sebelum pandemi ya? Iya, apa udah pandemi. masuk pandemi? Sebelum pandemi. 2017 lah. 2017 bareng jamaah juga ya? Iya. Jadi saya pribadi ingin belajar lah. Oke. Belajar tentang Islam yang kafah itu gimana kehidupan Islam yang kafah secara kehidupan luar biasa. Kemarin saya sering ngobrol dengan ulama-ulama sekitar sana. Ke India lah, pergi ke India, ke Bangladesh. Itu berapa lama tuh di India Pak Egy? 4 bulan. 4 bulan juga ya. Kenapa kok rata-rata 4 bulan, India 4 bulan, kemarin Bengkulu 4 bulan. Bahkan yang India sendiri kan enggak, maksudnya lebih dari sekali ya setahu Gian ya. Udah berangkat yang kedua kalinya ya. Yang pertama 40 hari, yang kedua yang pertama 40 hari, yang sesi 2 4 bulan ya. Iya, betul. Itu seperti apa perjalanan seru-seruannya Pak Egy? Ya itulah tadi kembali kayak tadi saya bilang. Jadi perjalanan awal hijrah. Meskipun saya itu belum merasa hijrah sebenarnya. Belajar hijrah untuk yang dulu positif. Oke, tapi lebih positif lah ya. Itu. Maknanya itu menyeimbangkan kepositifan itulah. Dalam hal ingin lebih mengenal agama secara utuh meskipun hari ini terus saya cari. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tahun 2017 saya itu ada niat ingin belajar. Belajar atau studi banding lah tentang kehidupan yang saya tadi bilang, bagaimana agama secara kafah, bagaimana kehidupan agama secara utuh seperti zaman sahabat dahulu. Jadi diimplementasikan ya sama Pak Egy ya. Nah, teman-teman dakwah, ulama dakwah menyarankan ke saya dan rombongan jemaah untuk datanglah ke sana ke India. Itu undangan Pak Egy atau inisiatif dari jamaah kita? Enggak, inisiatif pribadi. Luar kita biasa. ingin melihat secara visualnya gitu. Yang selama kan kita baca dalam hadis Quran. Nah, kita ingin lihat visualnya itu ternyata yang telah saya alami jalani
di dua negara itulah masih ada suasana kultur Islam seperti dahulu. Oh, yang di India seperti itu. Iya. Nah, sebelum ke India pastinya kan ada maksudnya ada obrolan dulu Pak Egi sama jamaahnya, maksudnya kenapa harus India gitu, enggak misalnya ke negara kayak yang terdekat dulu, misalnya Malaysia dan lain-lain gitu. Kenapa tuh? Ya, itu saya tadi bilang tadi. Jadi untuk belajar studi banding. Oke. Jadi hitungannya emang harus ke sana dulu gitu ya. Oke. Karena itu kan setelah dikaji oleh ulama-ulama dakwah khususnya. Jadi di dua negara itulah, India, Bangladesh, dulu Pakistan. Oke. Masih ada suasana agama, malahan suasana kehidupan visual secara sahabat ada di 3 negara itu. Oke. Jadi India, Bangladesh, Pakistan. Oke. Nah, alhamdulillah kami belajar ke sana dan alhamdulillah juga kami melihat visualnya, oh ini seperti sahabat dahulu. Secara contoh halnya, hal kecilnya suasana masjid di mana masjid suasananya mencerminkan zaman-zaman dulu itu di kota tertentu atau semua bagian daerah? Enggak, itu semuanya. Oh, semua. Di semuanya. Okay. Oh, hampir rata-rata jadi semuanya seperti itu iya. kulturnya ya. Iya. Oh, jadi masih memegang kultur dulu ya. Dulu, iya. Oh, emang seperti itu ya. Berarti dalam hal ibadah lah. Secara tidak langsung Pak Egi dan teman-teman agak ngerti, maksudnya bukan mengadopsi lah, jadi menduplikasi lah ya budaya-budaya di sana yang baik-baiknya gitu. Itulah. Jadi banyaklah hal pelajaran yang kami ambil di sana untuk hal itu bagaimana mengenal agama Islam secara visual kultur seperti sahabat dahulu. Terus yang selama ini kan yang saya tahu itu hanya mungkin dari kajian, dari cerita-cerita. Nah, dari kultur zaman dulu didapatkan di sana. Terus perbedaan yang paling signifikan menurut Pak Egi sendiri dalam hal apanya sih India sama di kita gitu? Kalau secara perbedaan sih itu hanya saya tadi bilang tentang hidupnya nilai agama, amal agama di negara itu. Jadi lebih ke budayanya ya. Jadi secara kalau saya bilang apa tuh namanya tuh membedakan mana muslim itu kan negara negara minoritas itu. Contoh halnya orang muslim itu nggak pernah lepas yang namanya kupiah. Sunnahnya. Terus masjid besar. Kalau di sini ukuran masjid agung lah. 8 tingkat. Nah, ketika ada berkumandang itu penuh. Orang yang lagi jualan dia tinggalkan jualannya. Orang yang lagi di kantor dia izin kantor semuanya. Jadi semuanya memenuhi aktivitasnya dihentikan dulu ya. Itu. Saat momen-momen ya ada panggilan kewajiban ya secara muslim. Nah, itu biasa ya kebudayaannya. Kultur-kultur seperti di lingkungannya itu. Di satu kampung aja saya pernah datang ke satu kampung. Pasti di setiap rumah itu ada hafiz Quran semuanya. Luar biasa ya. Jadi suatu aib besar jikalaulah di satu rumah tidak ada hafiz Quran. Ya intinya Pak Egi dan jamaah lebih selain studi banding jadi lebih menikmati juga perjalanan tentang sunnah-sunnah yang ya maksudnya yang baik untuk diikuti gitu ya. Meskipun notabene negara India itu saya bilang itu negara minoritas terus kalau saya bilang dengan negara Indonesia ini lebih maju Indonesia lah saya bilang itu. Nah, terus kalau flashback nih, dulu kan Pak Egi sempat bermusik juga bareng Mr. Kriwil, bahkan bareng Gian juga kan ya pernah. Nah, itu Gian agak lupa nih. Terakhir mungkin bisa dibilang hijrah dari bermusik ke hal yang lebih baik sampai seperti ini. Itu kira-kira tahun berapa ya, Pak Egi? Kalau bisa dibilang saya hijrah itu belum lah. Hanya menunda sementara, tapi kan bermusik masih kan sampai masih. Saya itu musik masih. Nah, maksudnya aktivitasnya kan bergeser nih secara prioritas sekarang. Nah, itu mulai vakum lah ya, bisa dibilang pasif di musik. Itu kira-kira mulai tahun berapa ya? Gian agak lupa tuh. 2015 lah. Oke, berarti udah sekitar 6 tahunan ya vakum enggak bermusik. Itu. Ya.
mungkin musik, entertain sekitarnya lah sekitar itu dari Dulu kan 2015, MC kan ya. jangan lain, bahkan satu pekerjaan juga bro di salah satu sekolah swasta ya di Garut, salah satu pekerjaan. Nah itu ada influencernya atau maksudnya bertemu dengan siapa gitu yang bikin ini sedikit story ya, historinya gitu. Story lah. Pernah ketemu siapa? Ya intinya itu dimulai dari renungan pribadi lah. Oke. Renungan pribadi. Kita baru di satu saat saya itu merenung di satu malam lah. Diri itu merasa capek. Nah itulah katanya itu capek. Jenuh apa sih? Nah itu kalau kata bilang saya ulama, saya pernah berkata dengan teman-teman ulama itu ada titik jenuh. Oh, pas begitu ada titik jenuh akhirnya merenung. Titik jenuh. Akhirnya titik jenuh ada apa yang kurang. Kalau secara dohiriyah yang saya rasakan itu, kalau merasa saya itu terpenuhi. Kerjaan, musik tetap jalan, setiap jalan. Tapi ada padahal hal itu yang waktu bermusiknya lagi bagus-bagusnya loh waktu itu. Sempat ikut itu kan dulu waktu yang Twin apa yang bareng sama siapa waktu itu? Iya. Sempat kan? Itu sama. Lupa lagi namanya. Ya yang Indonesian Idol kalau nggak salah ya. Iya, itu sempat juga X-Factor juga kan sempat ya. Dan lain-lain. Itu bisa dibilang juga hidayah lah. Nah, alhamdulillah ya. Saya ke teman-teman. Nah, sedikit cerita lah itu cerita. Cerita. Dia cerita bla 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 anu. Nah, akhirnya dia kasih solusi. Yang saya tuh utarakan semuanya, kejenuhan saya. Ada curhat lah ya lebih. Iya, curhat lah. Curcor ya, curcor. Saya bilang ada kenapa, ada apa ini? Nah, ada satu sisi yang saya lupakan hari itu. Mungkin tahun-tahunan saya lupakan hari itu. Setelah obrol itu saya menangkap satu kesimpulan. Ada yang saya lupakan. Apa? Nurani saya. Nurani. Hati saya. Yang selama saya usahakan jasmani saya. Dan keluar juga. Jadi saya nanya apa itu? Teman saya bilang dekatilah, kenalilah dirimu. Nah, dengan itu teman saya bilang itu, kenalilah dirimu. Saya pikir kata-kata itu, nurani kamu isi, hati kamu isi, kenali dirimu. Akhirnya lebih ke tafakur lah ya, bagi ya luar biasa. Akhirnya saya dari sana saya ambil kesimpulan, saya pikir-pikir, lah muncul orang Sunda mah kudu ngaji diri. Nah, jadi makna hijrah sendiri nih menurut Pak Egy. Tadi kan Pak Egy bilang untuk saat ini mungkin bisa dibilang belum hijrah. Nah, tapi pastinya ada dong perspektif menurut Pak Egy sendiri nih, hijrah itu seperti apa maknanya? Kalau saya pribadi memaknai hijrah itu ya tadi tuh. Dulu kosong saya isi, itu aja. Yang dalam halnya apa? Halnya amalan agama. Yang tadinya mungkin masih berapa persen, jadi prioritasnya ditambah lah ya, gitu. Jadi ke arah yang lebih baik. Kemarin positif. Nah, sekarang saya bikin lebih positif, maksudnya. Jadi dua situ saya isi. Dulu saya berjuang di jasmani saya, otak pikir saya. Nah, sekarang ruhani saya, nurani saya isi juga dengan amal agama. Terus boleh nanya agak pribadi nggak, Pak Egy? Boleh. Maksudnya gini kan, kalau menurut Gian yang awam ya, itu banyak ya versi ya, apalagi di kita sekarang ini kan lagi udah lama ya, udah beberapa tahun ke belakang ada ya, kita tahu ya, nggak cuma di Indonesia bahwa Islam itu pada akhirnya ya terbagi-bagi juga ya, udah ada keterangan dari sebelum-sebelumnya. Nah, yang Gian tangkap juga ada istilah makna huruj gitu. Nah, maksudnya dengan obrolan huruj atau misal lebih menjurus, artinya Gen nyentil agak pribadi dong ya, sampai nggak apa-apa ya, maksudnya Gen dan sekriwil juga tentunya pengen tahu nih menurut Pak Egy lagi nih versi, maksudnya perspektif huruj itu seperti apa? Huruj, jadi ini sebenarnya itu adalah satu panggilan sebenarnya untuk jemaah yang saya itu jalani hari ini. Tapi dalam artian itu saya sedikit jelaskan bahwa jemaah yang intinya kendaraan lah, buat saya itu kendaraan untuk mencapai dunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang hurus lah. Kenapa ada bilang hurus? Karena saya itu hijrah dari rumah keluar. Maka dari hurus kata ulama kharaja itu keluar. Untuk hijrah, maka disebut hurus.
Kalau saya kemarin datang ke Sumatera, ke Bengkulu, namanya Jaula. Itu perbedaan Jaula sama Huruj apa? Sama aja. Cuman karena lokal atau misalnya jarak maksudnya atau seperti Enggak. apa? Jadi setiap daerah itu menamai kita beda-beda. Oh, istilahnya. Istilahnya aja. Oke. Ada yang kalau di Papua jemaah kompor. Oke. Kalau di Jakarta jemaah tabligh, karena kita sering mengajak dan menyampaikan. Oh, gitu. Seperti Jadi, itu. Pada tergantung intinya daerah. kita tuh nggak ada nama, bukan juga organisasi. Bukan. Kita hanya sekumpulan umat, sekumpulan orang yang ingin belajar mengenal agama dan saling mengajak sesama umat. Siapapun itu. Jadi rahmatan lil alamin itu emang buat semuanya. Seperti Mau dia Rasul merah, kita ya. kuning, oranye, hijau kendaraannya, yang penting ada hatinya adalah la ilaha illallah, ya kita bersama-sama. Oke, saling mengingatkan. Ya, mau fikihnya apa, mau sholat yang penting Allahnya satu, nabinya satu. Oke, jadi kafah itu yang seperti itu. Itu. Kafahnya ya keseluruhannya ya. Ya, jadi saya bilang kembali, saya ulas lagi tadi. Jadi huruf itu mungkin hanya nama kan sering keluar huruf. Oke. gitu. Jadi itu istilah tiap daerah Tiap atau daerah. bahkan negara yang berbeda-beda Ya. seperti tadi ya. Bahkan untuk di India sendiri istilahnya apa tuh tadi, Pak Egy? Kalau di India tabligh. Tabligh Tabligh, ya. di India Berarti saya tabligh. sama dengan Jakarta lah kalau di kita ya. Ya, jemaah tabligh karena kan datang menyampaikan seperti itu. Artinya kalau lama di sana tahu juga dong makanan khasnya seperti apa ya. Terus habit muslimnya bahkan kehidupan sehari-hari seperti apa. habit sosialnya luar biasa. Banyak pengalaman yang didapat ya, tentunya kita juga Gian dan Mr. Priwil merasa turut bangga dan bahagia lah lihat sahabat ya. Betul. Artinya udahlah prioritasnya udah lebih baik lah dari kita, bisa dibilang lebih baik dong ya. Betul. Nah, moga-moga ya kita juga bisa ikut Amin. terinspirasi dan maksudnya dapat hidayah juga ya untuk hal seperti itu. Ini kan dari tadi juga saya dari tadi diam terus pokoknya kalau setiap kali ngobrol sharing dengan beliau tuh Luar biasa banyak. ada hal-hal riset yang memang positif. seolah hati yang bicara. Jadi Jadi kalau mungkin teman-teman yang lihat juga di sini bisa merasakan apa yang saya rasakan. Ada nilai plus yang memang yang sebelumnya kita belum tahu jadi tahu. Adapun memang ada hal yang memang yang kita sedang mencari juga. Mungkin itulah yang saya rasakan juga sekarang. Nah, gini, Brad. Biasa saya dengan panggilannya Brad. Kita kan lingkungannya Panggilan akrab loh ya, panggilan akrab ini. Lingkungan kita kan semua nih musisi lah kebanyakan. Iya. Mungkin 90% dari kehidupan kita, lingkungan kita teman-teman ada di bidang seni. Menurut Brad sendiri pandangan untuk musik yang mungkin ada banyak lah teman-teman juga atau orang-orang lain juga tahu ada istilah musik itu haram. Iya. Nah, itu maksudnya Jadi polemik juga kan sempat Betul. ya kemarin-kemarin. pandangan Brad sampai titik sekarang ini itu gimana Brad? Untuk kalimat apa? Musik si itu haram. Musik itu haram itu. Oke. Kalau menurut saya sih untuk musik lah, saya nggak berani ngasih fatwa itu haram atau bagaimana. Oke. Tapi kalau saya itu punya prinsip seperti ini, saya diibaratkan musik itu alat, Alat ya. alat. Yang kata ulama itu alat itu nggak ada hukum. Contoh halnya Alat itu gini, ada hukumnya. pisau. Nah, ketika pisau dipakai membunuh, banyak orang, palak orang, itu bisa jadi nilai haram Oke. karena digunakan untuk membunuh Hal kemaksiatan. buruk ya. Nah, tapi kalaulah nanti pisau itu dipakai buat kurban, untuk apa namanya itu? Untuk sembelih hewan, jisit, dan sebagainya. Saya bilang itu jadi nilai positif, bahkan jadi nilai ibadah. Jadi tergantung Nah, untuk memaknai apa sendiri memaknainya. apa. Kalau saya pribadi memandangnya, kalau musik untuk hal kebaikan, untuk menyampaikan dakwah, untuk mempererat silaturahmi, kenapa tidak? Oke. Banyak kan ya kayak Haji Roma Irama ya. Iya, itu kan nada dan dakwah. Kan musik itu kan nada. Itu kan musik. Ya kan? Segala Seperti sesuatu itu. yang berhubungan dengan ritmik atau ada hitung matematisnya dengan nada itu kan bisa dibilang musik ya. Iya, seperti yang tadi bilang, saya bilang itu tadi. Kalau misalkan musik buat menyampaikan satu kebaikan, kayak tadi kan nada dan dakwah, kenapa tidak? Oke. Silaturahmi kenapa enggak?
mungkin yang terjadi polemik karena yaitu dasarnya mungkin memandangnya dari sudut memaknainya apa, gitu ya, akhirnya jadi mungkin debat. yang dipandangnya mungkin Ya. hanya untuk membuat euforia orang-orang, misalkan yang notabene lagi minum khamar, Oke. sorak-sorai dan seperti itu kan ya, hingga kan Iya. dia lepas auratnya, terus itu mungkin pandangan perspektif ke sana. Iya. Padahal si musiknya sendiri hanya alat aja Alat kan, saja. predikatnya lah ya, Iya. istilah predikatnya yang menentukan nantinya mana ke apakah ke hal baik atau ke hal buruk ya. Iya, kan ini kan berbicara nada, Oke. kan ya nada. Kayak kita, punten maaf ya kalau saya atau salah. Kayak kita menyampaikan seperti satu ayat, satu salawatan seperti itu kan dengan nada. Iya. Oke. Ya seperti halnya kan gini, maksudnya kalau pandangan saya kecil yang memang jauh lah kalau misalkan dengan ilmu yang berat pelajari sekarang, kemampuan seseorang itu adalah anugerah, Iya. karunia. Oke. Itu kan nggak semua orang dapat juga ya. Iya. Dan itu juga kan pemberian dari siapa? Ya dari Allah Subhanahu wa Allah taala. SWT kan. Nah maksudnya ketika memang ada persepsi maaf dengan 1000 kali maaf, kalau untuk sesi haram itu kan maksudnya udah bicara karunia yang memang seolah-olah kita tolak. Iya. Atau gimana ya maksudnya gitu, berat bisa dikembangkan. Ya kalau menurut saya itu, kalau menurut saya ya versi haram saya mungkin dia memandang sudut perspektif dari tadi Seolah-olah melalaikan segala sesuatu yang bersifat baik ya, melalaikan gitu. adanya ketagihan seperti itu, hingga melupakan misalkan Hal-hal yang melupakan wajib lah karena wajib, hingga misalkan dengan musik hingga ketagihannya dia lupa baca Quran, dan mungkin seperti itu. Terus kayak dengan musik dia lupa sholat, dan mungkin seperti itulah. Tapi kalau dipandang, kalau saya tadi bilang tadi, untuk menyampaikan. Oke. Dan mungkin karena kebetulan image-nya si musik itu kan include-nya di berbagai macam aspek lah ya. Kayak misalkan maaf bisa dibilang suatu lounge atau cafe atau apapun itu biasanya include ada musiknya. Atau Nah, bahkan itu, maaf yang tadi itu kayak misalnya ada homernya dan lain-lain. Nah, predikat si musik di situ kan jadi bisa ke hal buruk atau ke hal baiknya tergantung subjeknya kan. Iya, tergantung jadi gitu orangnya. kayak tadi saya bilang Nah, tadi. gitu. Jadi ini alat. Jadi itu hukumnya itu kita nggak bisa ngasih patok untuk satu alat menurut saya. Gitu ya. Nggak tahu kalau Luar biasa. Gitu. Nah, terus ngobrol-ngobrol masalah musik ya, musik dan hubungannya yang tadi, tentunya kan kalau di era sekarang, apalagi era digital, nggak lepas dari media sosial kan, Pak Egy. Nah, maksudnya yang ingin ditanyakan, segimana pentingnya nih menurut Pak Egy sendiri si media sosial tersebut di era sekarang, apalagi kan anak-anak regenerasi lah ya bisa dibilang sekarang ya seolah-olah jadi suatu yang pokok gitu, hal yang dikonsumsi jadi hal pokok lah gitu. Nah, menurut Pak Egy sendiri itu pandangannya seperti apa, baik buruknya? kalau menurut saya itu tergantung dari kembali tadi kan saya bilang alat. Alat Itu juga alat ya juga. sama ya, nggak jauh beda dari musik. Jadi kalau ibaratkan itu kayak ular lah. Oke. Medsos itu ular. Kalau kita itu sebagai pawangnya bisa mengendalikan ular itu dengan porsinya, fungsinya, pasti bermanfaat lah. Oke. Ya, menghadap ular. Sebaliknya, kalau si pawangnya nggak bisa mengendalikan itu ular, mungkin dia akan mematuk diri Tadinya sendiri. gini bisa jadi gini. Bahaya itu. Kita belokin lagi di situ. Gitu ya Pak Egy. Ya. Oke. Nah, terus dengan menyikapi hari ini, emang zaman seperti itu. Zaman yang Emang harus kita kebutuhannya hadapi seperti tergantung itu. kita pakainya lagi ya Iya. sebagai alat ya. Zaman kita menghindari nggak mungkin. Hmm. Tapi justru kita akan menghadapinya sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala sejauh mana keimanan kita, keyakinan kepada agama Allah Subhanahu. Bahkan dia juga kan sering dengar yang sifatnya agak-agak fanatik Pak Egy, kayak misalnya siapa sih yang bikin medsos ini, misalkan itu kayak Facebook lah, Instagram dan lain. Oh, ini misalkan orangnya non muslim bla 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 bla. Nah, itu kan sebetulnya udah bisa dibilang fanatik juga dan lain. Tapi kan kalau untuk media ya kenapa tidak juga sih, kepentingan yang awam kayak misalkan mic sendiri itu kan bisa untuk dipakai pengeras suara untuk azan, seruan dan lain-lain. Ya. Bahkan siar ya dan Ya, lain-lain. jadi kita penggunaannya lah. Oke, lebih ke penggunaannya ya. Penggunaannya. Contoh kalau penggunaannya itu
tidak kita kontrol ya mungkin kayak tadi sisi buruknya yang kita dapat. Karena kan berbagai macam kemudahan itu sebenarnya bisa didapatkan dengan medsos hari ini. Nah, gitu. Kemudahan. Tapi ya mungkin kita yang belajar mengenal agama, misalkan sekarang kan dengan misalkan nih contohnya orang bermasalahkan perjuangan online ya online itu katanya enggak ini. Saya pikir gini, online oke, tapi mungkin kita sahkan dengan akad itu kan jadi masalah ya jadi misalkan online kenapa dipermasalahkan nggak ada akad, soalnya jawabnya nggak sah. Nah kenapa kita online kita sahkan dengan akad dan seperti itu. Akad yang kayak gimana juga kan PG akadnya gitu. Terus dengan medsos itu kadang-kadang silaturahmi jarang karena cukup dengan WA gitu. Nah kenapa kita datangi langsung aja, kita WA jalan, silaturahmi juga jalan lah gitulah. Jadi kan ada virtualnya tapi ada sisi lainnya, kita kan bisa kopdar kan. Jadi real ya gitu. Pada secara agama kan seperti itu. Karena silaturahmi itu membawa berkah, keselamatan. Bahkan kalau satu keterangan itu kita bersalaman aja itu menggugurkan dosa. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kedua tadi bilang, kerusit kita buat lah. Ya kita mungkin masih kita buat. Atau mungkin secara virtualnya juga virtual ya. Tidak amal. Tidak semuanya bisa dibikin virtual. Kayak kita waktu itu ngopi kan nggak mungkin virtual. Bro, ngopi sekarang virtual nggak juga kan ya, harus kopdar lah gitu. Ya intinya kalau saya bilang itu semuanya sambungkan dengan agama itu aja. Kayak saya pelajari ya. Meskipun belum semuanya. Sambungkan dengan agama. Nah itu yang Gian harus jadi hati-hati buat Gian pribadi sih, yang tadi itu ular itu Peggy. Ya soalnya kalau salah-salah nanti kebanyak sih. Tadi ya. Nah buat Gian itu jadi makasih Peggy udah jadi semacam pengingat juga lah ya, pencerahan buat Gian pribadi mungkin untuk bisa pribadi juga. Nah, betul. Ya itulah. Di sisi lain berat gini ya, untuk maksudnya outfit nih, bicara gitu misalnya outfit. Ya kan outfit berat sekarang ini kondisi seperti stylenya udah berbeda lah ya dari waktu beberapa tahun yang lalu tentunya. Betul. Pas waktu ngeband gitu. Dalam apa ya, maksudnya dihubungkan dengan misalkan Brad masih bisa nge-jam session atau misalkan di sini juga bikin konten cover. Itu secara apa ya? Sah atau gimana lah gitu, sah aja gitu atau bahasanya atau gimana gitu, masih agak gimana gitu kalau menurut Peggy sendiri. Kan waktu kemarin tuh waktu di salah satu kafe Garut ya sempet jamming, tapi Peggy sendiri masih dengan outfit yang seperti sekarang gitu. Itu tuh gimana? Boleh nggak sih kayak gitu? Kalau saya pikir boleh. Kan saya tadi bilang hijrah itu memiliki dua sisi. Itu. Nah mungkin sisi yang satu yang pernah saya kosong dahulu, mungkin dengan seperti inilah. Nah, mungkin inilah sunnah. Saya belajar sunnah. Maksudnya bukan sunat. Kalau sunat kan fikih, ada wajib pasti ada sunat. Ya. Kalau wajib dilakukan dapat pahala ya, kalau sunat nggak apa-apa. Kalau ini sunnah siapa? Sunnah Nabi kita. Nah, saking kita sebagai umatnya, setidaknya lah outfit ataupun apa yang ada di dalam sisi baginda Rasulullah itu ada. Mungkin janggutnya, mungkin ininya. Nah hari ini orang memandang itu hal yang aneh. Ulama, kiai. Padahal tidak juga ya. Tidak, itu ada. Justru itulah. Wa qala innani minal muslimin. Dialah seorang muslim. Atributnya. Atribut muslim lah ya. Yang pengen pakai ini atribut muslim ya. Sunnah. Rasul pakai, sahabat pakai, kita sebagai umatnya kita. Mudah-mudahan dengan menghidupkan sunnah seperti ini ada pahalanya. Amin. Kan jadi lebih ke untuk pribadi dan juga mungkin dakwah secara visual juga gitu kepada orang. Tapi kalaupun misal sementara ini Gian masih seperti gini, style kayak gini, nggak apa-apa juga ya Peggy ya. Yang penting kan hatinya kan kita berusaha untuk lebih ke prioritas lebih baik gitu, hal-hal yang baik itu. Gen ingat waktu teman kita waktu bulan lalu lah pernah bilang ya, sama sih masih teman Peggy juga, katanya bro pas ketemu kan saya lihat stylenya masih Amerika, ketika style kamu masih Amerika terus hati kamu ada di mana katanya. Luar biasa itu statementnya. Dia sempat sampai ya agak
mikir juga gitu, benar juga ya. Ya intinya outfit sih sebetulnya itu balik lagi ke pribadi ya, kayak yang Pak Egy tadi jelasin bahwa sunnah itu kan dikerjakan dapat pahala. Dan Enggak, kalau wajib, sunnah itu pola kehidupan kehidupannya salam itu. ya. Kalaupun tidak dikerjakan tidak menjadi dosa ya Pak Egy ya. Itu sunat. Itu sunnah. Nah, jadi kalau saya diulas lagi, kalau hukum fikih itu ada wajib, ada sunat. Fikih ya. Fikihnya kalau ini sunnah. Sunnah ya. Jadi sunnah itu kan sunnah baginda Rasulullah SAW ada 3. Ada surah, sirah, sarirah. Surah penampilan, nah mungkin seperti ini penampilan. Sarirahnya mungkin ada kehidupan sehari bagaimana baginda Rasulullah SAW. Surah, sarirahnya pikir risaunya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah seperti itu. Nah, mungkin tadi masalah outfit tadi, ya mungkinlah mudah-mudahan dengan menghidupkan outfit seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala ridholah kepada saya khususnya. Karena ini udah kosong, sisi ini udah lama gitu. Dan mungkin dengan menghidupkan seperti ini dengan seperti lah visualnya juga, ya mudah-mudahan visual hati juga terbentuk. Jadi lebih ke perspektif Pak Egy juga ya seperti itu. Maksudnya untuk klarifikasi buat Bra-Bro di rumah juga Pak Egy bahwa dengan walaupun dengan outfit yang pribadi masing-masing seperti Pak Egy kan sekarang ini dengan outfit seperti ini tapi masih sekali-kali silaturahmi atau bahkan bermusik gitu ya. Nah itu sah-sah aja kan ya Pak Egy intinya. Nah itu klarifikasinya jadi seperti itu karena alasannya seperti tadi kan sebagai sunnah ya Pak Egy ya. Sunnah. Luar biasa. Ya terima kasih ya Pak Egy udah mencerahkan. Wah, ya, Tenang tentunya banyak insert juga buat dia. Iyalah, betul. Juga gitu. Dan tentu untuk Bra-Bro di rumah juga yang sama-sama muslim gitu ya. Mohon maaf juga buat teman yang non muslim, bukan berarti apa kita di sini pas kebetulan narsumnya Pak Egy gitu. Ya intinya kan musik itu universal. Tidak berkebangsaan, tidak beragama. Ya maksudnya kalau secara musik, tapi kalau secara pribadi kan itu balik lagi ke istilahnya amalukum yang Pak Egy ya. Ya terima kasih Pak Egy udah datang ke podcast atas waktunya, pencerahannya gitu. Dan terima kasih juga Bra-Bro di rumah udah tonton channelnya dan selalu dukung channel kita biar programnya tetap ada. Akhirnya Gian aka Ritem Ji pamit dan Mr. Faisal aka Kriwil dan narsum kita Jagi strong. Akhirnya kita bertiga pamit. Sampai ketemu lagi di Ini Bukan Podcast nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.